Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam. Channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita horor mistis yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Dan mari kita mulai ritual kita malam ini. Pernahkah kalian terbangun di tengah malam tepat pukul 3 pagi dan merasa suhu udara di kamar kalian mendadak turun drastis? Bukan dingin karena AC atau hujan, tapi dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dingin yang terasa kosong. Di kampungku, para orang tua menyebutnya hembusan napas mayat. Jika kalian merasakannya, itu artinya ada sesuatu yang baru saja lewat di ujung kaki kalian, namun ia tidak memiliki bayangan. Namaku Aris. Selama 25 tahun hidupku di kota, aku menertawakan cerita-cerita seperti itu. Bagiku, horor hanyalah komoditas film atau bahan obrolan warung kopi. Tapi semuanya hancur berantakan saat sebuah telepon masuk pada Selasa Kliwon bulan lalu. Ayahku, Baskoro, ditemukan tewas. Kematiannya bukan sekadar berhenti napas. Dia ditemukan di dalam gudang tua di belakang rumah kami di desa Parangkarang. Posisinya sangat tidak manusiawi. Tubuhnya meringkuk, memeluk lutut, menyerupai janin di dalam rahim. Mulutnya menganga lebar, tersedak oleh segumpal tanah kuburan yang masih basah. Matanya melotot menatap langit-langit, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan, hingga jantungnya berhenti berdetak karena ngeri. Polisi bilang itu serangan jantung. Orang desa bilang itu serangan janji. Dan malam ini, saat aku duduk di ruang tamu rumah tua ini, aku mulai mengerti apa maksud mereka. Perjalanan menuju desa Parangkarang memakan waktu 6 jam dari kota terdekat. Jalanannya sempit, berkelok-kelok di antara tebing curam dan hutan jati yang rapat. Semakin jauh aku berkendara, semakin aku merasa seolah-olah waktu berjalan mundur. Sinyal ponsel perlahan hilang digantikan oleh suara statis yang mengganggu dari radio mobil. Aku ingat saat mobilku melewati gapura desa yang sudah berlumut, ada seorang wanita tua berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan kebaya lusuh yang warnanya sudah pudar. Dia tidak melihat ke arah jalan, dia melihat ke arahku, tepat ke mataku saat mobilku melambat. Tangannya memegang sebuah keranjang kecil yang ditutupi kain jarik. Aku bersumpah, aku melihat kain itu bergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang kecil dan lincah sedang berusaha meronta keluar dari sana. Sesampainya di rumah, suasananya jauh lebih kelam dari yang kuingat. Rumah peninggalan kolonial itu berdiri angkuh di tengah tanah seluas 1 hektar yang dipenuhi pohon pisang dan rumpun bambu. Baunya amis, seperti bau pasar ikan yang sudah tutup, bercampur dengan wangi bunga melati yang terlalu menyengat hingga membuat mual. Ibuku Rahayu menyambutku di teras, tapi dia bukan ibu yang ku kenal. Wajahnya yang dulu cerah kini layu, kulitnya pucat seperti kertas perak, dan ada lingkaran hitam yang sangat dalam di bawah matanya. Dia tidak memelukku. Dia hanya memegang pundakku dengan tangan yang sedingin es dan berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Jangan pernah buka pintu kamar belakang, Aris. Apapun suaranya, jangan pernah dibuka. Malam pertama di rumah itu adalah siksaan. Kamar tidurku berada tepat di sebelah ruang kerja ayah. Suasana sangat sunyi, saking sunyinya, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Namun, di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara lain. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari dalam tembok, seperti ada kuku-kuku tajam yang sedang menggaruk lapisan semen. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya tikus. Tapi tikus tidak mengeluarkan suara erangan lirih yang terdengar, seperti bayi yang sedang sesak napas. Aku bangkit dan menuju ruang kerja ayah. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di atas meja jati yang berdebu, aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam.
Halamannya sudah menguning dan rapuh. Di dalamnya, tulisan tangan ayah terlihat semakin berantakan di setiap lembarnya. Seolah-olah dia menulis dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. 14 Februari 2024, dia datang lagi. Kali ini dia tidak meminta darah ayam. Dia menunjuk perut Rahayu. Aku tidak punya pilihan. Perusahaan bangkrut. Penagih hutang mengancam akan membunuh kita semua. Aku terpaksa mengiyakan. 20 Maret 2024, Rahayu keguguran. Dokter bilang itu karena stres, tapi aku tahu kebenarannya. Aku melihat bayangan kecil keluar dari kamar mandi saat Rahayu menjerit. Bayangan itu membawa gumpalan merah di tangannya. Nyi Putu sudah mengambil cicilan pertamanya. Aku gemetar. Aku tidak pernah tahu ibu pernah keguguran. Selama ini mereka bilang aku adalah anak satu-satunya karena ibu sulit hamil. Ternyata, aku memiliki seorang kakak yang dijadikan tumbal sebelum sempat melihat dunia. Aku tidak tahan lagi. Suara cakaran itu, bau amis itu, dan wajah ibu yang seolah-olah sudah bukan milik manusia lagi. Aku harus mencari jawaban. Satu-satunya orang yang tahu sejarah kelam keluargaku adalah Mbah Kromo. Dia adalah kawan lama ayah, seorang lelaki tua yang kulitnya sudah keriput seperti kulit pohon jati, dan matanya selalu tertutup sebelah. Konon karena dia pernah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Gubuk Mbah Kromo berada di batas desa, tepat di samping pohon beringin yang akarnya melilit sebuah nisan tanpa nama. Saat aku sampai, dia sudah duduk di teras, seolah-olah dia memang sedang menungguku. Dia sedang melinting rokok klobot. Asapnya yang berbau cengkeh tajam memenuhi udara malam yang lembab. Duduklah Aris, suaranya parau, seperti gesekan batu di dasar sumur. Aku tahu kenapa kamu datang. Bau tanah kuburan di pakaianmu sudah menjawab semuanya. Aku duduk dengan tangan gemetar. Mbah, apa yang ayah lakukan? Kenapa rumah itu terasa seperti penjara? Dan siapa Nyi Putu? Mbah Kromo menarik napas panjang. Asap rokok keluar dari hidung dan mulutnya, membentuk pola aneh di udara. Baskoro itu orang yang keras kepala, Riz. Saat bisnismu hancur, dia tidak pergi ke Tuhan. Dia pergi ke tempat di mana doa tidak pernah didengar. Dia pergi ke Sendang Gupit, mata air yang airnya tidak pernah mengalir, hanya menggenang seperti darah mati. Dia terdiam sejenak menatap kegelapan hutan di depan kami. Di sana dia bertemu Nyi Putu. Dia bukan setan biasa, Aris. Dia adalah danyang yang sakit hati. Konon, ratusan tahun lalu, dia adalah seorang dukun beranak yang dikhianati dan dikubur hidup-hidup bersama janin-janin yang gagal dia selamatkan. Sekarang dia menagih hutang kepada setiap orang yang ingin kaya secara instan. Dia minta wadah, dia minta rahim. Tapi ibu bilang aku anak tunggal, potongku dengan suara bergetar. Mbah Kromo tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Ibumu benar secara administratif, tapi di alam sana, kamu punya kakak Aris. Namanya tidak pernah dicatat, tapi dia ada. Dia diambil saat usianya baru 3 bulan di dalam kandungan. Nyi Putu membelah perut ibumu saat dia sedang tidur, mengambil gumpalan darah itu dan menggantinya dengan kepingan emas hitam. Aku merasa mual. Bayangan ibu yang berdarah di atas tempat tidur sementara ayah menghitung emas di pojokan rumah mulai menghantuiku. Tapi itu sudah lama, Mbah. Kenapa sekarang dia kembali? Tanyaku setengah berteriak. Karena emas hitam itu ada masanya, Aris. Mbah Kromo mencondongkan tubuhnya ke arahku. Baunya sekarang bukan lagi cengkeh, tapi bau bangkai tikus yang menyengat. Setiap 25 tahun, Nyi Putu butuh pembaharuan. Dia butuh janin baru dari garis keturunan yang sama. Dan sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah punya kekasih, bukan? Nyi Putu tidak mengincarmu, Aris. Dia mengincar apa yang ada di dalam perut perempuan yang kamu cintai. Duniaku serasa runtuh. Aku teringat Siska, kekasihku di kota.
Dia baru saja memberitahuku minggu lalu bahwa dia telat bulan. Aku belum sempat memberitahu siapapun. Bagaimana mungkin Mbah Kromo tahu? Atau lebih tepatnya, bagaimana mungkin Nyi Putu tahu? Jangan pulang ke rumah itu lewat jalan utama, Risu, bisik Mbah Kromo tiba-tiba. Nyi Putu sudah menaruh penjaga di gerbang. Ambil jalan setapak di belakang kandang sapi. Dan ingat satu hal, jika kamu melihat bayangan bayi merangkak di dinding, jangan sekali-kali kamu menyentuhnya. Sekali kamu menyentuh kulitnya yang dingin, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya. Aku berdiri, kaki-kakiku lemas. Saat aku berbalik untuk pergi, Mbah Kromo memegang pergelangan tanganku. Kekuatannya luar biasa untuk orang setua dia. Aris, ucapnya dengan mata yang melotot satu-satunya. Ayahmu tidak mati karena serangan jantung. Dia mati karena dia mencoba membatalkan perjanjian itu. Dia mencoba menelan kembali tanah kuburan yang dia gunakan untuk memanggil Nyi Putu. Dia ingin membawa rahasia itu ke liang lahat, tapi Nyi Putu tidak butuh izin untuk menggali kembali apa yang sudah dikubur. Aku melepaskan cengkeramannya dan berlari. Berlari menembus kegelapan desa yang terasa semakin sempit, seolah-olah pepohonan di sekitarku mulai bergerak mendekat, ingin menghimpitku di tengah-tengah kutukan yang tidak pernah aku minta. Napas Mbah Kromo masih terasa panas di telingaku saat aku sampai di depan pintu rumah tua itu. Aku tidak lewat pintu depan, aku merangkak lewat jendela dapur yang engselnya sudah karatan. Suasana di dalam rumah jauh lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah sudah mati, meninggalkan bau asap yang mencekik paru-paru. Aku teringat peringatan ibu, jangan pernah buka pintu kamar belakang. Tapi rasa ingin tahu adalah kutukan manusia yang paling tua. Jika aku tidak tahu apa yang ayah sembunyikan, Siska kekasihku mungkin akan menjadi korban berikutnya. Aku berjalan melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga kuno yang hitam putih. Dalam kegelapan, mata orang-orang di dalam foto itu seolah-olah bergerak mengikuti langkahku. Pintu kamar belakang itu berdiri di ujung lorong. Kayunya berwarna jati gelap hampir hitam, dan ada bekas cakaran di bagian bawahnya. Seperti ada sesuatu yang kecil yang selalu berusaha mencakar pintu itu untuk bisa masuk atau keluar. Saat tanganku menyentuh gagang pintu yang dingin, aku merasakan getaran aneh. Bau amis yang tadi hanya samar-samar, kini meledak menjadi bau busuk yang luar biasa. Bau daging yang sudah membusuk di dalam air. Ceklek, pintu itu tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, udara dingin yang tidak alami menerpaku. Ruangan itu kecil, tidak ada jendela. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu panjang, yang di atasnya berjejer belasan botol kaca bening berbagai ukuran. Aku menyalakan senter ponselku, dan apa yang kulihat membuatku hampir memuntahkan isi perutku. Di dalam botol-botol itu terendam dalam cairan kuning kecoklatan yang pekat, adalah gumpalan-gumpalan daging. Bukan daging biasa. Itu adalah janin. Janin-janin dalam berbagai tahap perkembangan. Ada yang masih sangat kecil, ada yang sudah memiliki jari-jari mungil yang melengkung, dan ada satu yang paling besar di tengah. Janin yang sudah memiliki rambut hitam tipis dan mata yang terbuka. Aku mendekat, seolah terhipnotis oleh kengerian itu. Di label botol paling besar ada tulisan tangan ayah yang gemetar. Putra pertama, Samuel Balasan Sampunilan. Itu kakakku. Dia tidak dikubur, dia diawetkan di sini. Dia dijadikan semacam baterai untuk kekayaan keluarga kami. Tiba-tiba senter ponselku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah ranjang bayi tua dari besi yang sudah karatan. Di atasnya ada kain kafan yang terlipat rapi. Tapi kain itu tidak kosong. Kain itu bergerak naik turun, seolah-olah ada sesuatu yang bernapas di bawahnya. Aris. Suara itu bukan berasal dari telingaku, tapi langsung di dalam kepalaku. Suara seorang wanita yang menangis, namun di sela tangisnya, ada suara tawa bayi yang melengking.
Aku berbalik ingin lari, tapi pintu itu tertutup dengan bantingan keras. Brak! Senternya jatuh ke lantai, menyorot ke arah bawah ranjang bayi. Di sana, aku melihat sepasang tangan kecil yang hitam, dengan kuku-kuku panjang yang runcing, sedang memegang kaki kursiku. Makhluk itu merangkak keluar dengan gerakan yang patah-patah, seperti laba-laba. Kepalanya berputar 180 derajat ke arahku. Wajahnya hancur, tidak memiliki hidung, hanya sebuah lubang besar, di mana seharusnya mulut berada. Itu bukan manusia. Itu adalah bajang giling peliharaan Nyi Putu yang lahir dari kebencian janin yang tidak diinginkan. Kamu sudah datang untuk menggantikanku? Makhluk itu berbisik, suaranya seperti ribuan kecoa yang bergerak di dalam tempurung kepala. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hilang. Lidahku terasa keluh. Di saat yang sama, cairan di dalam botol-botol itu mulai mendidih. Kaca-kaca botol retak. Satu persatu, janin-janin itu mulai bergerak di dalam cairan pengawet. Mata mereka yang putih semua terbuka serentak, menatapku dengan rasa lapar yang tak terhingga. Aku menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Botol-botol ini bukan hanya koleksi. Ini adalah daftar hutang. Dan ada satu botol kosong di ujung meja, dengan label yang baru saja ditulis dengan tinta merah yang masih basah. Di sana tertulis, Keturunan Aris 2026. Duniaku seakan runtuh saat aku menatap botol kosong dengan namaku di sana. Keturunan Aris 2026. Itu bukan sekadar ramalan, itu adalah perintah eksekusi. Di depanku, janin-janin yang tadinya terendam dalam cairan pengawet kini mulai merangkak keluar dari pecahan botol. Gerakan mereka patah-patah, mengeluarkan suara seperti kerupuk yang remuk setiap kali sendi-sendi mungil mereka bergerak. Aku mundur hingga punggungku menabrak pintu yang terkunci. Makhluk bajang giling itu kini hanya berjarak beberapa senti dari kakiku. Baunya, ya Tuhan, baunya seperti daging yang terbakar bercampur dengan bau ketuban yang busuk. Tiba-tiba pintu di belakangku terbuka dengan sekali sentakan. Aku terjatuh ke belakang, menghantam lantai lorong yang dingin. Aku mendongak, berharap melihat ibuku yang datang menyelamatkanku. Tapi yang berdiri di sana bukan lagi ibu yang kukenal. Rahayu berdiri dengan gaun putih yang sudah compang-camping. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, tapi aku bisa melihat matanya yang merah menyala dari balik helai hitam itu. Di tangannya, dia memegang sebuah keris kecil yang berlumuran darah segar. "Ibu, tolong aku," teriakku parau. Ibu tertawa. Suara tawanya bukan lagi suara manusia, melainkan suara ribuan bisikan yang bersatu. "Ibumu sudah lama pergi, Aris. Dia tidak kuat menahan rasa bersalahnya. Sekarang, hanya ada aku, Nyi Putu." Dia melangkah mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki berwarna hitam di lantai. "Ayahmu pikir dia bisa menipuku dengan memberikan kakakmu. Tapi kontrak ini tidak berakhir dengan satu nyawa. Kontrak ini berakhir saat garis keturunan ini habis." Aku mencoba merangkak mundur, tapi tangan-tangan kecil dari dalam kamar belakang tadi mulai memegangi pergelangan kakiku. Kuku-kuku mereka yang tajam menusuk kulitku, menarikku kembali ke dalam kegelapan. "Siska," debisikku pelana. "Jangan, Siska." "Siska sudah aman, Aris," Nyi Putu berbisik tepat di telingaku. Dingin napasnya membuat separuh wajahku terasa mati rasa. Dia sudah menyerahkan apa yang ada di perutnya kepadaku tadi malam. Dia pikir itu hanya mimpi buruk, tapi darah di spraynya adalah bukti nyata. Jantungku serasa berhenti. Penyesalan yang luar biasa menghantam dadaku lebih keras daripada hantu manapun. Semua kekayaan ini, rumah ini, bahkan nyawaku, semuanya dibangun di atas tumpukan bangkai saudara-saudaraku sendiri. Tapi ada satu hal yang ayahmu tidak beritahu padamu, Aris. Nyi Putu mengangkat kerisnya, mengarahkannya tepat ke dadaku. "Kamu pikir kamu adalah manusia yang sedang dihantui? Coba ingat lagi.
kenapa kamu tidak punya detak jantung sejak masuk ke rumah ini? Aku tertegun. Aku menempelkan tanganku ke dadaku. Hening. Tidak ada denyut. Tidak ada kehangatan. Aku melihat ke arah cermin besar di lorong. Di sana aku tidak melihat diriku. Aku melihat botol kaca yang besar, pecah di lantai, dan jasad seorang pria dewasa yang sudah membiru. Itu adalah aku. Aku sebenarnya sudah mati bersama ayah di gudang itu sebulan yang lalu. Semua perjalanan ini, dialog dengan Mbah Kromo, ketakutanku, hanyalah sisa-sisa memori yang dimainkan oleh Nyi Putu untuk menyiksa jiwaku sebelum dia benar-benar melahapku sepenuhnya. Mbah Kromo sendiri sudah mati 10 tahun lalu. Dia hanyalah proyeksi dari rasa bersalahku. Sekarang tidurlah, Aris. Bergabunglah dengan kakak-kakakmu di dalam tanah. Nyi Putu menusukkan keris itu ke dadaku. Tapi aku tidak merasakan sakit. Aku hanya merasakan kegelapan yang sangat dalam, sangat tenang, dan sangat dingin. Jika kalian sedang menonton ini di tengah malam, coba periksa di bawah tempat tidur kalian. Atau di balik lemari pakaian yang sedikit terbuka. Jika kalian mencium bau melati yang mendadak berubah menjadi bau amis, jangan menyalakan lampu, karena Nyi Putu tidak suka cahaya. Dia lebih suka kegelapan, di mana dia bisa dengan tenang menghitung berapa banyak janji yang belum kalian tepati. Dan siapa tahu, mungkin video ini adalah cara dia menemukan wadah berikutnya. Namaku Aris, dan aku masih di sini, menunggumu. Kalau kalian suka dengan gaya penceritaan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus mengangkat kisah-kisah gelap dari seluruh pelosok Nusantara.